Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Kali ini saya ingin membahas tentang melonjaknya pasien COVID-19 di Indonesia yang akhir-akhir ini menjadi berita yang sangat heboh ya. Yuk kita cek saham-saham apa aja yang berpengaruh terhadap vaksin COVID-19 ini. Yang pertama adalah saya ingin membahas tentang Kimia Farma atau KF. Nah, KF ini kalau kita lihat dari chartnya, dia sedang mengalami sideways ya. Ciri-ciri dari saham yang sedang sideways itu ya, itu bisa dilihat dari MA-nya ini sedang rapat harganya. Ini kita lihat ya, dari MA20, MA10, MA5 semuanya rapat di sini. Dan dia juga bergerak di antara box yang kita buat seperti ini. Nah, ini ya yang kalau kita ngelihat dari box yang kita buat, ini dia memiliki resisten yang harganya ada di 3.430. Nah, ini udah berapa kali ditembus, ujungnya balik lagi ini ya. Dan kalau kita tengok juga, kalau ngeliat dari garis yang pendek ini, kita bisa ngeliat supportnya juga ada di sekitaran sini. Support terdekatnya ada di harga 3.160. Jadi memang bergeraknya hanya sekitaran segitu. Tetapi beberapa hari yang lalu ini saham dari KF ini telah menembus breakout dengan closing di atas 3.460 ya. Ini di tanggal 2 kemarin. Tetapi di perdagangan kemarin ini sempat naik sampai dengan 3.640 tapi turun kembali. Nah, ini kita lihat turunnya ini adalah di paling low ada 3.410. Jadi memang yang tadinya jadi resisten di 3.410 ini menjadi support kuatnya yang terakhir adalah 3.410. Ini dilihat dari perdagangan kemarin. Kita lihat seperti ini, selama saham KF ini tidak turun di atas 3.410 atau kembali lagi ke kotaknya ini, dia masih akan melanjutkan kenaikan. Tapi kalau dia nanti di perdagangan hari ini atau besok kembali lagi ke harga 3.410 di bawahnya, nah kemungkinan dia bakal bergerak di kisaran range 3.410 sampai dengan 3.090-an. Range harganya kisaran segitu. Kalau dia turun lagi ya kemungkinan dia bakal di harga 2.900. Nah, kalau melihat dari stokastiknya ya, nah ini stokastiknya, ini memang sedang mengalami kenaikan. Jadi kita tengok nanti dari harga perdagangan hari ini. Kalau melihat dari bandar detektor ya, nah ini kita bisa tengok, ini sebenarnya masih ada orang-orang yang buang barang banyak. Nah, ini buktinya dengan bandar detektornya masih merahnya masih sangat besar ya. Walaupun kemarin dia sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan, tapi sebenarnya memang faktor penggeraknya juga belum ada yang bisa mempengaruhi dia untuk terus rally. Kita tengok juga ya di harga broker KF dari tanggal kita ambil dari tanggal 1 bulan 10 di sini ya. Itu broker YP memiliki harga di harga 3.344. Kita cek 3.344. Nah, kisaran sini ya. Nah, dia punya harga di MA5. Jadi memang walaupun kita tarik dari tanggal 1 bulan 10, harga dari broker YP yang memiliki barang paling banyak itu sangat-sangat dekat di MA5. Yang kedua adalah yang kita bahas adalah Indofarma. Indofarma juga sama ya dengan Kimia Farma. Jadi kalau Kimia Farma naik, ini kemungkinan Indofarma juga sama-sama naik. Malah terkadang harganya di saat kenaikan itu sama. Jadi memang mungkin penggeraknya juga dari satu orang. Kita tengok di sini ya. Ini kalau Kimia Farma ini dia memiliki harga ring rata-rata di kotak di harga
3.430-an, kisaran segitu. Nah, ketika kemarin juga belum sempat menembus, dan ini sempat menembus ke atas kemarin tapi mengalami penurunan kembali, malah masuk ke dalam kotak. Jadi memang dari saham Kimia Farma dan Indofarma ini sedang mengalami fase sideways ya. Kita juga bisa melihat juga dari MA-nya juga mengalami kerapatan. Nah, kemungkinan kalau seandainya kita tengok dari bandar detektornya, ini mungkin nggak jauh beda dari Kimia Farma. Nah, kita tengok ya bandar detektornya ya, masih juga Kimia Farma ini masih banyak orang-orang yang buang barang ya. Kita tengok dari bandar detektornya juga yang masih merah. Nah, berbanding kalau seandainya kita tengok, nah seperti ini. Jadi memang sekarang ini untuk sentimen dari Indofarma masih belum kuat dari berita-berita yang tersebar di sekitar untuk vaksin. Tapi kita cek untuk satu lagi saham yang berpengaruh ya, sangat berpengaruh ketika nanti vaksin sudah mulai naik dan mulai lebih rally lagi, itu adalah saham IRA. IRA ini adalah penyokong dari jarum suntik yang bakal digunakan saat vaksinasi. Nah, kita tengok ya IRA. Nah, IRA ini kemarin sudah mengalami fase sideways ya, sama, tapi dia di perdagangan 2 hari yang lalu dia sudah mengalami kenaikan, sudah keluar dari boxnya. Nah, kita tengok di sini ketika tanggal 1 bulan 12 dia coba untuk masuk kembali ke dalam boxnya, tapi dia kembali naik. Nah, untuk beberapa hari ini dia masih mengalami fase sideways lagi ya, beberapa 3 hari ini. Nah, tapi dia masih berada di atas MA5. Kita tengok di sini dari stochastiknya juga dia rapat. Jadi kalau seandainya nanti stochastiknya turun ya, kemungkinan dia bakal turun. Di kotak ini yang tadinya sebagai resisten dan sekarang menjadi support, ini ada di harga 900. Jadi selama dia masih bergerak di atas harga 900, dia masih oke. Tapi kalau dia masuk kembali di harga di bawah 900, dia bakal berhenti lagi dengan supportnya lagi ada di yang terdekat adalah MA20 nya di harga 870. Lalu ketika dia turun kembali, kita bisa menunggunya di harga 825 di sini ya, kisaran bawah sini. Nah, kita tengok dari bandar detektornya dari IRA. Nah, kalau kita ngeliat dari bandar detektor, beberapa hari ini sudah mengalami akumulasi, walaupun akumulasinya juga masih akumulasi kecil-kecilan. Ini kita tengok di warna hijau yang tidak begitu besar, dan warna kuning. Warna kuning ini adalah retail yang coba untuk akumulasi. Nah, kalau warna hijau ini adalah bandar-bandar besar. Kita tengok di sini masih mengalami akumulasi. Nah, jadi mungkin bisa kita tengok selama dia tidak turun di harga 900. Nah, kita tengok seandainya nih ya, kita tengok dari tanggal 30 bulan 11 di harga 30 bulan 11. Nah, dari tanggal 30 bulan 11 ini ada broker PT yang memiliki barang sebanyak 27.000 di harga 929. Jadi memang rata-rata ini dari 5 broker yang terbesar yang ngambil dari IRA dari tanggal 30 ini ratanya ada di harga 920 sampai 930. Kita cek ya, 920 sampai 930. Nah, masih di sini. MA5-nya ada di harga 920. Jadi memang harga brokernya itu masih rapat ya dengan harga yang sekarang. Jadi saran saya kalau kawan-kawan mau masuk di saham IRA, selama dia tidak turun di harga 900, itu masih oke. Jadi kalau kawan-kawan mau masuk, coba tunggu aja di harga 900. Kalau seandainya dia masih turun, tunggu saja di harga serok lagi di harga 870-an.
atau nanti kita bakal beli kalau dia break di atas 965. Kalau dia lewat dari harga 965, dia kemungkinan bakal lari kencang. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen apabila kawan-kawan ingin bertanya saham apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.